Oh ya Allah. Astagfirullah. Itu yang gue lihat dari kemarin guys. Parah banget itu yang gue liatin terus di Instagram. Itu yang gue bawa test drive di showroom. Itu yang gue solawatin dan segala macem. Ternyata itu yang gue dapat. Astagfirullahaladzim, gue kayak aduh masa sih gitu kan. Gue bener-bener langsung sujud syukur di situ. Terus gue bener-bener kayak ya nggak percaya gitu loh. Aduh, gue udah berkali-kali bilang tentang keajaiban Allah, tapi ketika itu datang ke gue berkali-kali pula amazed gitu kan sama wah gila sih memang Allah tuh kalau udah ngasih gitu kan. Gila, sedekah 100 juta diganti 1,4 M dan wujudnya adalah mobil impian gue gitu. Dan gue jadi makin percaya gitu loh sama. Termasuk di urusan mobil juga lu konsultasi dulu. Konsultasi juga gue kemarin sama termasuk orang tua sih. Tapi kalau mobil kan nggak terlalu yang semahal rumah ya. Kalau itu masih kayak ya udahlah paling ke orang tua aja gimana pendapatnya gitu. Gue juga beli mobil pakai salawat juga nih. Oh ya? Iyalah. Oh yang sempet heboh kemarin-kemarin tuh sorotin BMW tuh Anda ternyata. Iya, jangan ngomong kayak gitu lah. Tapi bener loh, biar gue bener iya, loh. Iya. Gimana tuh ceritanya coba? Kan gini ya, maksudnya gue tuh dari dulu memang suka banget sama BMW kan. Dari zaman SMP, setiap gue ngeliat mobil BMW itu kayak senang aja gitu. Dan gue juga belajar dari bokap lu nih. Maksudnya tentang sholawat itu. Kita tuh bukan berarti mengharapkan sesuatu dari sholawat, enggak sebenarnya. Cuman membiasakan lisan kita itu bersolawat aja gitu loh. Iya benar-benar. Itu yang misalnya gini loh, ini hal kecil sebetulnya, cuman dianggap sepele kadang-kadang. Kalau kita melihat sesuatu yang kita suka, mungkin keluar kalimatnya, ini mohon maaf nih, ada yang keluar, anjir keren banget, kayak gitu kan? Anjing. Ya kan kayak gitu-gitu kan bahasa-bahasa kasar gitu kan kadang. Iya benar-benar. Iya, setuju. Kenapa nggak diganti dengan kalimat yang bagus? Kalimat yang iya bener. Kenapa kalimatnya nggak jadi doa gitu kan? Ya pada saat kita ngelihat sesuatu nih, kayak contoh nih, ngelihat lu nih, ih Bang Taki ganteng banget ya, kata orang loh ya, bukan kata gue ya. tapi cuma ngomong dong, ih Taki ganteng banget ya. Itu Taki nggak bakal jadi milik lu guys, paham Anda? Tapi coba, ih Taki ya, coba kalau dia jadi suami gue ya. Itu jadi doa malam. Gitu. Nah itu dia. Gitu kan? Alay. Bahasa anak ohtea sekarang. Aku tikung kamu seperti 3 malam. Ya intinya bahwa kemauan kita tuh menjadi doa gitu loh, bukan jadi ya sia-sia gitu kan maksudnya. Terus akhirnya yang menjadikan kalimat kita yang tadinya nggak baik menjadi yang baik gitu. Kenapa? Nggak ada salahnya dong gitu loh. Bukan berarti kayak gimana ya? Gue juga maksudnya melihat sesuatu yang gue suka tuh gue doa juga gitu. Kayak ya Allah mudah-mudahan gue punya kayak gini, langsung sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Toh kita juga setiap habis sholat kita doa. Di awal doa kita pasti diawali dengan kalimat tahmid, memuji Allah, alhamdulillah alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Terus habis kita memuji Allah baru kita sholawat kan? Iya benar. Apa bedanya? Sama kayak gitu juga. Nah gue dulu juga beli mobil BMW ini, gue tuh kayak bener-bener nggak ada uangnya, Wir. Oh ya? Nggak ada uangnya, jadi kayak cuma gue punya uang berapa persen yang gue jual nih. Ini mobil ini mobilnya Bang Arif nih ceritanya. Jadi Bang Arif dulu nawarin gitu kan dari awal, "Ki, mau bayar mobil gue gak?" "Bang, belum Bang, belum ada uangnya Bang," gitu. Tapi pas tawaran kedua nggak tahu kenapa gue yakin aja bisa punya mobil itu, bilang. Ya pada intinya nggak tahu kenapa tiba-tiba dimudahin. Padahal di luar sana temen dia sudah ada yang nawarin lebih mahal dan langsung dibayar cash ketika itu juga. Iya, jadi dia nggak tahu kenapa tiba-tiba si Arif ini justru lebih memilih gua gitu loh, Ger. Gua kadang apa ini kekuatan dahsyat selamat ya, kayak gitu. Lu nggak bilang kayak gue ngetem dulu ya atau gue booking dulu ya gitu, nggak bilang? Nggak bilang kayak gitu. Oh. Terus sampai dibilang kayak gini, dia padahal banyak teman-teman dia yang udah nawar dengan harga lebih mahal dan bisa langsung cash ketika itu juga. Udah bilang sama si Bang Arif, "Bang,
sorry nih, gue cuma punya uang segini dulu, tapi gue bakal lunasin nanti bayaran keduanya atau bayaran ketiganya. Ya udah nggak apa-apa Ki, ini lu bisa nggak DP segini? Gue milih lu nih, nggak tahu kenapa nih, karena lu teman gue, dan nggak tahu kenapa hati gue lebih ser ke lu katanya. Padahal teman gue banyak yang nawarin harga di atas lu dan cash. Gila, gue mikir apa ini gara-gara salawat, gue bilang. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Ya, Ya kan? ya. Secara logika orang pasti butuh duit cepat. Iya, benar. Dan lebih milih yang pasti dong. Ngapain tuh milih yang ribet, gue belum ada uangnya Iya. ketika itu. Iya kan? Benar ya. Nah itu yang gue dapetin, banyak lah. Nah, kalau Jadi sekarang ada udah nasi lunas nih BMW. Alhamdulillah lunas, sudah lama. Gue cuman bayar ke Arif cuman 2 bulan 3 bulan waktu itu. Jeda setelah ngasih DP. Iya, ngasih DP, Bang, nanti gue lunasin sebulan depan atau bulan depannya lagi ya. Oke, siap, tenang aja gitu. Iya. Gue juga bingung kenapa ada duitnya gitu loh. Aneh. Orang bingung gak punya duit, lu bingung ada duitnya. Iya, kayak bener-bener di luar logika gitu, Wir. Kayak tiba-tiba Iya. aja duitnya di rekening gue ya gitu. Gue transfer ke dia. Bahkan sebetulnya mungkin dia kayak nggak percaya gitu sebenarnya. Cuman ya mau gimana? Allah yang pengen. Iya, benar. benar. Mau gimana? Widih, kun fayakun gak tuh ya? Kamu tuh nggak perlu mikir datangnya dari mana. You only have to say yes. Lo cuma butuh bilang iya. Gimana ceritanya gue bisa dapat mobil seharga 1,4 M secara gratis, gak bayar sama sekali, gak ngeluarin duit sama sekali, and it was very magical for me. Itu bener-bener kayak suatu keajaiban. Gue tuh lagi merhatiin mobil, gue pengen banget beli mobil gitu kan. Karena operasional gue juga tinggi, karena gue juga suka ngisi-ngisi acara gitu kan. Terus gue juga kepikiran kayak pengen banget gitu beli mobil sendiri gitu. Jadi waktu itu gue mampir ke showroom. Gue lihat, gue cobain, gue test drive segala macem. Tapi gue pikir kayak gini, kayak kayaknya budget gue cukup buat beli mobil second aja nih. Gak usah beli mobil baru gitu. Karena gue juga belum lancar-lancar amat nyetirnya. Terus gue pikir kayak bentar lagi gue udah mau ke UK, jadi buat apa gitu kan, gue beli mobil baru dan segala macem gitu. Apalagi kalau beli yang mahal-mahal banget. Jadi gue waktu itu budgetin yang paling mahal itu kurang lebih 600 juta. Tapi habis itu gue kembali lagi gitu mikir kayak, aduh kok gue jadi mengecilkan Allah ya? Kok gue jadi gak percaya sama dia? Kalau dia bisa ngasih gue mobil baru, yang harganya terserah gue mau harganya berapa, let's say 4M juga ada dong mobil yang harganya 4M ya kan, bisa aja gitu. Kenapa gue jadi mengecilkan Allah? Kenapa gue jadi melihat isi rekening gue? Kenapa gue melihat isi dompet gue? Padahal gue tahu kalau gue minta sama dia itu unlimited. Terserah gue mau minta berapa dan terserah dia mau ngasih gue berapa. Bahkan tanpa gue beli pun dia bisa aja ngasih secara gratis. Gue tetap munculin keinginan itu. Dan gue cerita juga ke bokap, Pah aku pengen mobil gitu. Dan bokap gue bilang, bangun terus ke kemauan kamu itu, bangun terus impian pengen punya mobil itu. Suatu saat dia pasti akan datang ke kamu. Betul kata bokap gue. Gak usah mikirin datangnya dari mana. Tugas kita hanya berucap, ngomong, doa, nanti Allah yang datangin dengan caranya. Tanpa mikir panjang kali lebar, bahkan gue nggak misahin buat diri sendiri, gue langsung bismillah, gue sedekahin. Gue sedekah kurang lebih 100 juta, dan memang gue udah sering gitu, maksudnya gue sering lah ngasih ke orang tua sekian kalau punya rezeki lebih gitu, dan gue selalu misahin buat diri gue tuh cuma sedikit aja, tapi selebihnya gue serahin ke orang tua. Karena menurut gue mengejar ridho orang tua itu sangat penting di urusan impian, di urusan kemudahan, kesuksesan, masa depan itu sangat penting. Jadi gue membahagiakan orang tua kadang-kadang dengan cara itu, ngasih rezeki gitu. Gue sedekah tuh 100 juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu. Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Tapi yang gue lihat adalah di sini ketulusan gue, terus kemudian keikhlasan gue. Gue pengen banget minta doa dari orang tua gue gitu kan, buat
MAB buat semua yang sedang gue jalanin juga. Gue ngeliat Instagram mobil gitu kan, terus gue ngucap dalam hati, ya Allah, mobil gitu. Gue bilang bisa aja gue beli mobil, tapi gue tuh lagi menunggu keajaiban Allah juga gitu. Karena kan dia sering bilang ke kita gitu, kalau kita ngasih Allah pasti ngasih gitu, bahkan ngasih lebih daripada apa yang kita kasih gitu, bahkan dikasih dikali 700 kali lipat kan. Sorenya tuh bokap gue bilang, kak ada tamu nih gitu ke rumah. Terus gue disuruh nemuin tamunya, nyamperin ke rumah, kemudian bertemu sama beliau, dan kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, saya punya 530. Gue langsung enggak gini kan. Oh, seri 5 ya, gue bilang gitu. Terus kata beliau, iya seri 5. Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Fotonya, isi interiornya, segala macam segala macam. Terus gue tanya, oh ini tahun berapa om? Gue bilang gitu. Oh ini keluaran terbaru gitu. Wah mewah banget ini, kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, oh iya iya bagus tuh seri 5. Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu. Udah kamu pakai aja. Udah buat kamu. Gue disitu bener-bener speechless. Gue kayak, hah? Gak salah nih. Ini seri 5 keluaran terbaru. Bener-bener baru. Dan dikasih ke gue. Gue sampai nanya 3 kali, om ini bayarnya gimana? DP-nya berapa? Angsurannya seperti apa? Karena gue, ya gue kayak mimpi gitu loh. Aduh masa sih gitu kan. Dan itu harganya 1,4 M. Gue tahu persis. Dan kenapa gue bilang gue tahu persis? Karena itu yang gue lihat dari kemarin. Ya Allah. Itu yang gue lihat dari kemarin, guys. Parah banget. Itu yang gue liatin terus di Instagram. Itu yang gue bawa test drive di showroom. Itu yang gue solawatin dan segala macem. Ternyata itu yang gue dapat. Astagfirullahaladzim, gue kayak, aduh masa sih gitu kan. Gue bener-bener langsung sujud syukur di situ. Terus gue bener-bener kayak, ya gak percaya gitu loh. Aduh, gue udah berkali-kali bilang tentang keajaiban Allah, tapi ketika itu datang ke gue berkali-kali pula amazed gitu kan sama, wah gila sih memang Allah tuh kalau udah ngasih gitu kan, gila, sedekah 100 juta diganti 1,4 M, dan wujudnya adalah mobil impian gue gitu. Dan gue jadi makin percaya gitu loh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ngomongin tentang sedekah ya. Dulu Ida Mansur itu cukup rame, cukup viral itu terkait dia sedekah ke Yusuf Mansur, ke bapaknya gitu ya. Terus kemudian dia dapat mobil BMW. Menariknya teman-teman, itu direspon sama umat itu pada saat Yusuf Mansur itu punya awal-awal gitu ya, punya awal-awal banyak masalah yang terkait dengan sedekah. Ida Mansur ini cukup pede dengan omongan dia gitu, dengan nangis-nangis dan segala hal. Nah, tapi pada faktanya orang-orang itu mempertanyakan dan menertawakannya gitu ya. Jadi sedekah kok ke bapaknya gitu ya. Aneh gitu, apalagi dia menyebutkan bahasanya bapaknya itu kan uang 50 juta itu nggak ada apa-apanya gitu. Aneh juga sih sebenarnya. Sedekah ke orang tua bagus, tapi kalau misalkan orang tuanya sudah mencukupi, ya bukan sedekah namanya gitu ya. Lagi pula juga Ida Mansur kan disediakan bisnis sama bapaknya itu banyak sekali gitu ya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya itu sedekah gitu. Mungkin kayak uang pengembalian bisnisnya gitu, misalkan modal dari kosmetiknya atau gimana gitu, kerjasamanya dengan kosmetiknya sehingga harus dikembalikan. Tapi ya cerita itu kan cuma cerita karangan Ida Mansur gitu ya, terkait dengan mobil yang dia dapat dari hasil sedekah. Sekarang kan kita bisa bertanya-tanya, yang ngasih
mobilnya itu siapa gitu ya. Apakah Jody sebagai anak buahnya Yusuf Mansur atau anak buah Yusuf Mansur yang lain gitu ya, yang di bidang konstruksi misalkan. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti teman-teman kalau kita melihat dua video tersebut, kita bisa melihat dengan detail, dengan pasti bahwasanya konsep yang dibangun sama Wida Mansur ini mirip sekali dengan konsepnya si Taki Malik. Jadi mungkin Taki Malik juga mengikuti bapaknya Wida Mansur gitu ya. Karena konsep ini sebenarnya bapaknya Wida Mansur kan pernah bercerita tentang Alphard ya. Yang dimana dia menyediakan mobil yang mobilnya kadang ganti-ganti, apakah itu mobil carry atau itu mobil yang lain gitu ya. Terus kemudian dia mendapatkan Alphard, itu konsepnya sama gitu ya, intinya sedekah. Nah tapi kalau ngomongin konsep mobil BMW, saya melihat posisi ini lebih ke Wida Mansur itu mencontoh Taki Malik. Kenapa? Karena yang diceritakan itu sesuai dengan video yang teman-teman lihat di depan itu adalah soal Taki Malik membeli mobil, nggak tahu dari mana duitnya, dia nggak menjelaskan juga dari mana asal duitnya. Mungkin dia dapat uang ngumpulin dari sedekah, ngumpulin masjid atau bagaimana. Yang jelas nggak jelas gitu ya dari mana asal usulnya, karena Taki Malik nggak menceritakan. Dan bicaranya soal bahwasanya dia nyolawatin mobil gitu ya. Lagi-lagi tentang sholawat kepada barang-barang yang sifatnya duniawi gitu ya. Sedangkan sholawat itu ya kita memberikan pujian, memberikan doa kepada Nabi gitu atas kebaikan Rasulullah gitu yang telah memberikan ilmu melalui dia gitu ya sebagai perantara kepada kita, pengetahuan tentang Islam. Nah celakanya lagi teman-teman, itu mobil BMW yang diceritakan Taki Malik itu diikuti sama Wida. Saya meyakini bahwasanya Wida itu terinspirasi dari dia ya, anak muda mobilnya BMW gitu ya. Oh Taki Malik ini contoh bagus ini, kalau misalkan dia bikin cerita seperti itu, saya rasa saya akan viral gitu. Mungkin pikirannya seperti itu. Jadi mungkin kayak semacam mencontoh Taki Malik, yang Taki Malik sendiri itu nggak tahu uangnya dari mana gitu ya, sehingga dia mencari-cari celah gimana sih caranya biar dia dapat mobil, dapat engagement, terus viral gitu, terus dia bisa usaha apa gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu bosnya yang ngasih mobil siapa, terus apakah Yusuf Mansur nyuruh Jody untuk membeli mobil BMW karena perusahaannya itu kan banyak tuh yang dipegang sama Jody. Terus kemudian disuruh belikan ke Wida, atau memang kong kali kong aja sebenarnya bahwasanya Wida itu tahu gitu ya. Tapi agar menjadi viral makanya dimuatlah di media sosial dia gitu. Dengan bahasa saya sedekah ke bapak saya, terus kemudian ada teman bapak saya ngasih mobil. Agak lucu juga gimana ceritanya mobil dengan uang miliaran itu kan kalau memberikan cuma-cuma kan mustahil itu tanpa peralihan yang pasti, itu ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain, apakah pajaknya ditanggung oleh penerima atau bagaimana. Tapi orang memberi mobil begitu saja kan, kalau misalkan itu nggak terdoktrin, misalkan kayak Yusuf Mansur ketika dapat mobil Alphard gitu kan agak aneh gitu ya teman-teman, tiba-tiba datang malam-malam ngasih mobil kan lucu kalau nggak ada tujuannya, kecuali memang itu benar-benar anak buahnya Yusuf Mansur gitu ya, Jody dan kawan-kawannya. Nah jadi kita bisa berhayal atau berpikir gitu ya, bahwasanya kita meyakini bahwasanya si Taki Malik ini terinspirasi dari Yusuf Mansur. Nah si Wida Mansur ini ya terinspirasi bapaknya juga, tapi untuk khusus mobil BMW ini terinspirasi dari Taki Malik ya. Inilah dua murid Yusuf Mansur ya, salah satu anaknya muridnya juga. Ini yang paling bermasalah kalau menurut orang itu. Ketuanya Yusuf Mansur gitu ya, sekretarisnya Taki Malik, itu bendarnya Wida Mansur. Itu candaan orang itu teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, ini cuma video sedikit bahwasanya ternyata Wida Mansur ketika dapat mobil sedekah itu bisa kita pahami
mungkin terinspirasi dari Taki Malik yang nyelawatin mobil itu ya teman-teman. Dan kedua-duanya tidak jelas mobilnya dari siapa, uangnya dari mana, dan bagaimana prosesnya, termasuk juga yang Taki Malik. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.